Ada sebuah kapal yang terombang-ambing di suatu tempat di lautan tanpa awak. Kapal itu terakhir terlihat lebih dari 50 tahun yang lalu. Kisahnya mengingatkan kita pada Flying Dutchman, kapal yang berlayar tanpa henti dan membawa bencana bagi siapapun yang melihatnya di laut, setidaknya begitu menurut legenda. Tidak seperti Flying Dutchman, SS Bay Chimo benar-benar ada dan dibuat untuk sebuah perusahaan Jerman di Hamburg dan berawal sebagai kapal kargo biasa. Kapal ini membawa pasokan ke Hamburg dan Swedia melalui Laut Baltik mulai tahun 1914. Kapal ini memiliki mesin uap yang kuat dan lambung kapal dari kayu. Beberapa tahun kemudian, kapal ini menjadi milik Inggris. Kemudian pada tahun 1920-an, sebuah perusahaan Kanada membelinya dengan harga sekitar $18.000, jumlah uang yang sangat besar pada saat itu. Pemilik barunya, Hudson Bay Company, terus menggunakan kapal ini selama beberapa tahun. Mereka sering mengirimnya berlayar dari pelabuhan asalnya di Skotlandia ke Siberia, Alaska, Yukon, dan wilayah barat laut. Kapal ini juga melewati terusan Panama dan bahkan terusan Suez dengan mengangkut bulu-bulu untuk dijual. Terkadang kapal ini juga mengangkut penumpang. Kapal ini menyelesaikan 9 pelayaran dengan sukses sebelum nasibnya berubah buruk. Mulai dari tahun 1930-an, SS Bay Chimo sering mengalami masalah saat melalui es dan badai. Ketika pertama kali terjebak ke dalam es pada Oktober 1931, beberapa awak kapal berhasil melarikan diri ke Alaska. 15 dari 22 pelaut memutuskan tetap tinggal di kapal dan mencoba menyelamatkannya. Mereka membawa bulu dan barang berharga lainnya yang bernilai sekitar $58.000. Perusahaan mengirimi mereka persediaan untuk bertahan hidup di musim dingin. Mereka mendirikan kemah di dekat kapal dari palka, terpal, dan bahan lainnya, serta menurunkan muatan. Pada akhir November, badai salju menerjang daerah itu, dan sepertinya badai itu menghanyutkan kapal. Anjungan es bertahan, tapi kapal itu terlepas. Beberapa awak yakin kapal itu telah tenggelam, tapi tak lama kemudian, mereka mendengar kabar dari salah satu penduduk setempat yang melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru melanjutkan hidup mereka dan kapal memulai perjalanannya sebagai kapal pelarian. Banyak orang melihat SS Bay Chimo setahun sekali atau lebih hingga tahun 1969. Seringnya kapal ini terlihat di lepas pantai Alaska. Seorang pria yang pergi ke Nome dengan kereta luncur anjingnya, para penambang, penjelajah, dan pemburu harta karun, semuanya mengaku pernah melihat kapal ini. Seseorang mencoba menaikinya dan membawanya ke pelabuhan, tapi akhirnya terdampar di sana selama berhari-hari karena cuaca buruk. Yang lain lebih beruntung dan berhasil mengambil perahu penangkap paus, perabot, dan barang berharga lainnya dari kapal itu. Mereka yang mendekati kapal itu melihatnya rusak dan kehilangan baling-balingnya. Namun kapal ini tetap terapung tanpa awak selama setidaknya 38 tahun dan menjadi kapal hantu yang berlayar paling lama dalam sejarah. Pada tahun 2006, pihak berwenang Alaska memulai proyek untuk memecahkan misteri kapal hantu kutub utara ini dan akhirnya menemukan SS Bay Chimo baik di atas maupun di bawah air. Sejauh ini proyek tersebut belum berhasil. SS Bay Chimo masih menjadi satu dari sekitar 4.000 kapal yang hilang di lepas pantai Alaska. Jika legenda dari abad ke-17 ini benar adanya, kapal hantu ini mungkin berlayar di suatu tempat bersama Flying Dutchman. Kapal ini milik perusahaan Hindia Timur Belanda. Kaptennya berhasil melakukan hal yang mustahil pada masa itu dan berlayar dari Belanda ke Indonesia hanya dalam waktu 3 bulan. Konon dia terbang di atas laut dan beberapa mengatakan dia telah membuat kesepakatan dengan kekuatan jahat untuk mencapai hal itu. Setelah kapal berlayar pulang, kapten dan awaknya menghilang tanpa jejak. Ada banyak versi tentang apa yang terjadi padanya. Salah satu versi pertama mengatakan kapal itu mencoba memasuki pelabuhan di Tanjung Harapan, terhantam badai dahsyat dan tenggelam karena tidak ada kapten yang menyelamatkannya.
Legenda lain mengatakan sang kapten menolak mematuhi langit dan membiarkan kapal tersebut tenggelam saat badai. Seberkas cahaya menakutkan kemudian menghantam kapal dan awaknya dan kemudian dikutuk untuk selamanya mengembara tanpa henti. Banyak pelaut mengaku telah melihat Dutchman yang mengembara itu. Duke of York yang kelak menjadi Raja Inggris mengaku melihatnya di perairan Australia. Sesaat setelah melihat kapal itu, orang yang pertama kali melihatnya jatuh dari atas tiang kapal dan tidak selamat. Ada lebih banyak pertemuan dengan kapal legendaris ini hingga pertengahan abad ke-20. Banyak kapal hampir menabraknya saat Flying Dutchman tiba-tiba muncul. Para ilmuwan memiliki penjelasan yang lebih logis untuk misteri ini, yaitu Fata Morgana. Jangan terbalik dengan Hakuna Matata ya. Saat berada di laut pada hari yang panas dan udara bergelombang, rasanya seperti melihat jalan pada hari musim panas yang terik. Hal itu disebabkan oleh pembiasan atmosfer. Apabila cahaya melewati lapisan udara berbeda dengan suhu dan kepadatan berbeda, maka cahaya akan membengkok dan meliuk-liuk. Terkadang dalam kondisi tertentu, pembelokan cahaya ini dapat menciptakan ilusi optik yang sangat aneh di atas lautan, seperti penampakan Flying Dutchman. Fenomena Fata Morgana bisa membuat benda-benda di kejauhan tampak terdistorsi, melebar, atau bahkan terangkat di atas cakrawala. Jadi kamu mungkin melihat sebuah kapal dari kejauhan, tapi karena cahaya yang membengkok, kapal itu akan tampak melayang di atas air atau bahkan menghilang dan muncul kembali. Fata Morgana paling sering terlihat di daerah kutub, terutama di atas lapisan es yang luas dengan suhu rendah yang rata. Tapi kamu bisa melihatnya di mana saja, bahkan di gurun atau di atas danau pada hari-hari yang panas. Cerita pertama tentang kapal hantu sudah ada pada mitologi Yunani dan Romawi kuno. Salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah adalah Mary Celeste. Kapal brigantin ini melakukan perjalanan dari New York City ke Genoa dan penuh dengan perbekalan, tapi tidak memiliki awak kapal saat ditemukan di Samudra Atlantik pada tahun 1872. Barang-barang pribadi awak kapal juga ada di sana dan masih utuh. Entry terakhir dalam catatannya dibuat 10 hari sebelumnya. Kita masih belum tahu apa yang terjadi pada awaknya dan kapal ini telah mengilhami banyak kisah dan legenda seram. Lady Lovibond adalah sekunar legendaris lainnya yang diyakini karam di lepas pantai Kent pada pertengahan abad ke-18. Ceritanya kapten kapal Simon Reed baru saja menikah dan membawa pengantinnya ke kapal untuk merayakan, meskipun ada tahayul bahwa hal ini dapat membawa kesialan. Mereka dalam pelayaran menuju Portugal ketika Kelasi pertama yang juga jatuh cinta pada istri baru kapten kapal menjadi gila karena cemburu dan menyerang awak kapal lain lalu mengambil alih kemudi mengarahkan kapal ke Goodwin Sands yang ditakuti. Tidak seorang pun di kapal yang selamat dan sekunar itu kabarnya muncul kembali sebagai kapal hantu setiap 50 tahun. Di masa sekarang, banyak kapal yang ditinggalkan dan sengaja diubah menjadi kapal hantu. Ada ribuan kapal yang mengambang di sungai, danau, kanal, dan perairan pesisir Amerika. Beberapa orang kehilangan kapal mereka dalam badai dan cuaca ekstrem lainnya. Yang lain harus meninggalkan kapal mereka karena biaya perawatannya bisa mencapai 10% dari harga kapal. Ditambah lagi menambatkan kapal bisa menghabiskan beberapa ribu dolar setiap tahunnya. Banyak kapal dibuat dari fiberglass sehingga pemiliknya tidak bisa mendaur ulang sebagai besi tua. Jadi begitu ingin membuangnya, mereka sering mengikatnya ke dermaga dan menyelinap pergi, membiarkannya mengambang jauh dari pantai atau mencoba menenggelamkannya. Ketika tenggelam di perairan dangkal, kapal hantu dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, hutan bakau, rawa-rawa, habitat tiram, dan lahan basah. Kapal-kapal itu juga bisa bertabrakan dengan kapal reguler dan menyebabkan masalah serius. Jadi jangan lakukan itu ya. Seorang arkeolog asal Portugal baru-baru ini menemukan kumpulan kapal karam yang syarat emas, termasuk kapal layar Spanyol dengan 22 ton emas dan perak. Jumlah emas tersebut jika dinilai saat ini bernilai sekitar 2 miliar dolar dan itu baru dari satu kapal saja.
Arkeolog Alexandre Monteiro menemukan ini hampir secara kebetulan. Dia sedang mempelajari beberapa dokumen ketika menemukan informasi tentang kapal yang hilang pada tahun 1615 dan dia pun memutuskan untuk mencarinya. Setelah bertahun-tahun, Alexandre nggak hanya menemukan kapal ini saja, dia bahkan menemukan 8.620 bangkai kapal di perairan Portugal saja. Dari jumlah tersebut, 250 kapal karam berisi emas, sebuah penemuan yang pasti membuat Jack Sparrow sekalipun gemetar. Sebagian besar kapal-kapal ini tenggelam karena alasan sederhana seperti cuaca, tapi ada juga yang hancur dalam pertempuran yang mungkin sangat epik atau biasa saja. Kapal-kapal tersebut mengangkut emas dan harta karun lain dari dunia baru ke Eropa, dan tentu saja semua orang ingin dapat bagian. Alexandre telah mempelajari bangkai kapal bersejarah selama 30 tahun, jadi dia telah menemukan banyak kapal yang tenggelam dengan cara yang cukup gemilang. Pada tahun 1816 misalnya, sebuah kapal milik salah satu orang terkaya di Portugal tenggelam di Australia dengan membawa 66.000 koin perak. Ini adalah kapal pertama dari Portugal yang karam di perairan Australia. Sayangnya kapal-kapal karam kuno yang penuh harta dan cerita epik ini nggak mudah dicapai. Mereka berada jauh di dasar laut dan terkubur pasir. Kamu tentu bisa mencoba, tapi itu sama saja mencuri bagian dari sejarah sebuah negara, dan kamu nggak mau jadi orang seperti itu kan? Yang jelas, Portugal bukan satu-satunya negara yang menjelajahi lautan saat itu. Pesisir Eropa kaya akan kapal karam yang berisi emas. Faktanya ada sekitar 1 juta bangkai kapal bersejarah di bawah air saat ini, dan harta karun yang ditinggalkan di bawah laut mungkin bernilai sekitar 60 miliar dolar. Ini jumlah uang yang sangat besar, tapi perlu diketahui kapal-kapal karam berisi emas ini nggak sebanding dengan kerumitannya. Ada banyak cerita tentang penemuan harta karun laut yang berujung pada gugatan hukum yang kompleks dan bahkan hukuman penjara yang panjang. Cerita kita dimulai di tahun 1746 saat badai dahsyat menenggelamkan kapal bernama Prince de Conti di dekat sebuah pulau di Brittany. Kapal itu membawa muatan teh, keramik, dan 100 batang emas. Tentu saja pemilik kapal berusaha menyelamatkan muatannya, tapi kalau sekarang saja sulit, bayangin gimana dulu di abad ke-18. Kapalnya baru ditemukan lebih dari 200 tahun kemudian, tepatnya tahun 1975, ketika sekelompok orang Prancis menemukannya dan langsung mengambil semua barang berharga yang mereka bisa. Seperti kataku tadi, ini nggak sebanding dengan masalah yang timbul, karena di Prancis, kalau kamu menemukan benda yang bisa jadi bersejarah, kamu wajib lapor ke pihak berwenang setempat dalam waktu 48 jam. Kalau nggak patuh, berarti kamu melakukan sesuatu yang disebut kejahatan. Sebenarnya orang-orang Prancis ini memang melaporkan temuan mereka, tapi hanya meriam berkarat dari kapal. Terus emasnya? Tentu saja mereka jual karena satu batang emas bernilai antara 125.000 hingga 231.000 dolar Amerika Serikat. Pihak berwenang Prancis butuh hampir 50 tahun untuk mendapatkan kembali emas curian itu, dan gak semuanya berhasil didapatkan. Sebagian dibeli oleh pasangan lansia yang tinggal di Florida, dan kejahatan ini sangat serius, sehingga mereka didakwa atas tuduhan pencucian uang, kejahatan terorganisir, dan perdagangan barang budaya. Para penjarah juga menjual beberapa batangan emas ke koleksi British Museum. Yuk kita mundur ke tahun 1850-an saat kapal uap SS Central America berlayar dari Panama ke California dan sebaliknya. Ini terjadi pada masa demam emas California ketika 300.000 orang berbondong-bondong ke California untuk mencari emas. Karena rute perjalanan yang sulit, orang-orang harus membawa emas mereka dengan kapal besar. Disinilah kapal SS Central America muncul. Pada tahun 1857, kapal tersebut mengangkut 578 penumpang dan sekitar 10 ton emas. Hanya sedikit yang selamat dan sekitar 100 hingga 150 juta dolar emas ikut tenggelam bersama kapal itu.
Itulah kenapa pada tahun 1988 sekelompok investor dari Columbus mendanai proyek penelitian untuk mencari kapal ini. Penelitian ini dipimpin oleh seorang pria bernama Tommy Thompson. Tommy benar-benar terobsesi dengan ide menemukan kapal karam yang syarat emas ini. Ia butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan lokasi pasti SS Central Amerika, terutama karena kapal itu berada di 2286 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dan pengambilannya butuh teknologi super canggih. Sebanyak 161 investor mendanai petualangan Tommy Thompson, tapi jelas mereka tidak melakukannya atas dasar kemurahan hati. Mereka menginvestasikan 12,5 juta dolar dalam proyek ini dengan harapan mendapatkan keuntungan setidaknya 10 kali lipat. Tapi hidup nggak selalu berjalan mulus. 39 perusahaan asuransi mengajukan gugatan terhadap tim penelitian segera setelah emas tersebut berhasil diangkat. Pada masa kapal tersebut beroperasi, perusahaan-perusahaan ini mengasuransikan muatan SS Central Amerika, dan ketika muatan tersebut akhirnya ditemukan kembali lebih dari 100 tahun kemudian, mereka menuntut kompensasi. Mereka bilang bukan urusan mereka untuk mengambilnya, tapi bukan berarti mereka melepaskannya. Omongan ngaco ini nggak diterima dan 92% emasnya diberikan ke tim penelitian. Masalah semakin rumit ketika para investor ditipu oleh Tommy Thompson yang kabur membawa 4,16 juta dolar. Dia juga menyimpan 500 koin emas dan nggak mau ngasih tahu siapapun di mana koin-koin itu berada. Omong kosong kayak gini yang bikin banyak negara punya aturan untuk melindungi properti budaya, dan ya, kapal karam bisa dikategorikan sebagai properti budaya. Pastinya ada banyak penemuan harta karun maritim yang dilakukan tanpa melanggar aturan. Sebagai contoh, SS City of Cairo adalah kapal uap yang tenggelam pada tahun 1929 dengan 2.000 kotak koin perak yang beratnya 122 ton. Sebuah perusahaan bernama Deep Ocean Search mengambil koin-koin tersebut dari kedalaman 5.182 meter, 1.372 meter lebih dalam dari lokasi Titanic. 34 juta pound sterling masuk ke kas negara Inggris dan Deep Ocean Search juga menerima bagian. Kabar baiknya, beberapa koin tersebut bisa dibeli oleh kolektor, legal kok. Membeli harta karun mungkin adalah pengalaman yang paling mendekati penemuan arkeologi bawah laut. Aku sadar kalau aku sudah merusak mimpimu jadi bajak laut. Tapi walaupun merampok kapal karam yang penuh emas adalah tindakan kriminal di banyak negara atau mustahil secara finansial bagi kita-kita, masih ada harapan kok. Ada sekitar 771 triliun dolar emas yang tergeletak di dasar laut tanpa pemilik. Ini seperti tambang emas bawah air, hanya saja emasnya berada di dalam air. Tahu kan kenapa air laut terasa asin? Begini, emas bercampur dengan mineral di dalam air, jadi kamu nggak akan menemukan bongkahan emas di pantai. Setiap liter air laut mengandung 13 per miliar gram emas dan sangat sulit untuk mengekstrak partikel emas sekecil itu dari dalam air. Tapi bukan berarti orang nggak pernah nyoba, dan pastinya ada penipuan juga di sini. Pada tahun 1890-an, seorang pria mengklaim ia telah menemukan sebuah alat yang dapat menyedot emas dari air laut. Setelah mendapat uang banyak, dia kabur dari negara itu dengan uangnya. Kalau benar-benar ingin mendapatkan emas, kamu bisa mencoba mengekstraknya dari inti bumi yang mengandung 1,6 kuadriliun ton emas. Jumlah emas di inti bumi 16 kali lebih banyak dari yang pernah ditambang manusia sepanjang sejarah. Gak ada unsur penipuan di sini karena belum ada yang berani menjelajah ke sana. Dengan para arkeolog yang menemukan kapal-kapal karam berisi emas di mana-mana, mungkin kita bisa menemukan harta karun laut kita sendiri, atau setidaknya menabung untuk membeli beberapa koin perak. Katanya sih, semua yang hilang tak akan lekang. Mungkin ada benernya juga. Apalagi kalau kita ngomongin kapal-kapal kuno yang menjadi saksi bisu sepanjang sejarah. Dari kapal pertama di daftar ini aja udah kelihatan menarik kan? Inilah bangkai kapal Antikythera yang pernah menjadi kapal dagang Yunani di abad pertama sebelum Masehi.
Lokasinya ada di timur Pulau Antikythera, Yunani, tepatnya di titik pertemuan Laut Aegea dan Laut Mediterania. Bangkai kapal ini baru ditemukan pada tahun 1900, 2000 tahun setelah pelayaran terakhirnya oleh para penyelam. Kala itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju Tunisia, tapi terpaksa berhenti di pulau terdekat untuk menghindari badai. Karena nggak bisa kemana-mana, mereka berburu spons sambil nunggu badai reda. Salah satu penyelam ngelihat bangkai kapal Antikythera di kedalaman 40-an meter. Dia yang awalnya mau nyari spons, malah dapat temuan arkeologi yang jauh lebih berharga. Kapten tim penyelam itu ngasih tahu temuannya ke otoritas Yunani dan mereka langsung menerjunkan 2 kapal ke lokasi. Operasi pengangkatan bangkai kapal Antikythera berjalan lancar. Kemudian temuannya disimpan di Museum Arkeologi Nasional Yunani di Athena. Temuan ini terdiri dari 3 kuda marmer dalam skala penuh, perhiasan, koin, dan ratusan karya seni. Termasuk juga patung Colossus Hercules setinggi 2,1 meter. Tapi yang paling menarik perhatian adalah Antikythera FVB alias patung perunggu seorang pemuda. Patung ini ternyata nggak mengikuti model patung terkenal dan nggak ada tiruannya. Tangannya memegang benda berbentuk bola. Para pakar berspekulasi soal sosok di balik patung ini dengan berbagai teori, tapi mereka masih teguh dengan pendapatnya masing-masing. Lebih dari 70 tahun kemudian, Jacques Cousteau dan timnya juga datang ke lokasi. Di situ, mereka nemu ratusan artefak lain dan jasad 4 orang. Mereka juga nemu 1 set gerigi kompleks saling terkunci yang bisa dipakai untuk memprediksi gerakan matahari, bulan, dan sejumlah planet. Mekanisme ini bisa memprediksi terjadinya gerhana bulan dan matahari beberapa tahun sebelum waktu persisnya. Jadi, mekanisme Antikythera mirip banget kayak kalender komputer versi jadul yang dipakai untuk membuat acara penting. Misalnya, aktivitas pertanian, ritual keagamaan, dan olimpiade. Artefak yang ditemukan di bangkai kapal Antikythera menjadi temuan penting dalam arkeologi modern. Mekanisme Antikythera sudah berhasil mengubah persepsi kita tentang batasan teknologi jadul. Alat ini dibuat lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi desainnya canggih banget. Meski sudah terkumpul banyak temuan menakjubkan, para ahli yakin sebagian besar situs bangkai kapal Antikythera belum dieksplor. Apalagi lokasi dan lanskap dasar lautnya menantang. Bangkai kapal ini terlalu dalam bagi para scuba diver, tapi terlalu dangkal kalau dieksplor dengan kapal selam. Menurut survei dasar laut pada tahun 2012, ada bangkai kapal lain yang berjarak 240 meter ke selatan. Area ini punya banyak misteri yang perlu dipecahkan. Tapi apa jadinya kalau pemburu spons tadi nggak datang ke situ? Para saintis nemu bangkai kapal di dasar laut Weddell, Antartika, 107 tahun setelah kapalnya karam. Ternyata itu adalah kapal Endurance milik penjelajah Antartika Sir Ernest Shackleton yang hilang. Penemunya mengatakan ukuran bangkai kapal ini termasuk yang paling besar di antara kapal karam yang nggak ditemukan. Makanya mereka merekam seluruh proses penemuan tersebut. Videonya memperlihatkan sisa-sisa Endurance yang masih dalam kondisi bagus. Meski kapal ini karam di kedalaman 3 km selama lebih dari seabad, kondisinya kayak belum lama terendam air. Menurut cerita, kapal ini hancur oleh terjangan es lalu tenggelam pada tahun 1915. Jadi, Shackleton dan awaknya harus menjauh dari kapal dengan skoci kecil. Sejak saat itu, kisah mereka berkisar seputar survival. Shackleton berhasil nyelamatin awaknya dan kapal mereka tenggelam. Kisah ini memang heroik ya, tapi kenapa para saintis menganggap Endurance sebagai kapal bersejarah? Jadi, ekspedisi Trans-Antartika Shackleton direncanakan akan menempuh penyeberangan darat pertamanya melewati Antartika. Para awak memang terjebak dalam es, tapi mereka punya misi penting. Proses penemuan bangkai kapal ini juga sangat menantang. Laut Weddell sering diselimuti lapisan es tebal, dan es inilah yang menenggelamkan Endurance. Lokasi persis bangkai kapal ini sulit dijangkau, apalagi diteliti. Para ahli dari tim ekspedisi modern memprediksi momen saat es laut Antartika mencapai batas terendah dengan citra satelit. Mereka tahu cuacanya sedang bersahabat, jadi mereka segera memulai ekspedisi.
Dr. John Sears bilang mereka berhasil mencari bangkai kapal tersulit di dunia dengan melawan terjangan es yang terus bergerak, badai salju, dan penurunan suhu sampai minus 18 derajat Celcius. Itu pun masih mereka sebut suhunya bersahabat. Coba deh lihat kayu-kayu ini. Kondisinya terbilang masih utuh. Nama kapalnya juga masih kelihatan. Arkeolog kelautan Manson Bound mengatakan Endurance adalah bangkai kapal kayu terbaik yang pernah dia temukan. Tentu ucapannya ini nggak cuma isapan jempol, karena dia telah berkarir di bidangnya selama 50 tahun. Tapi kenapa kayu-kayunya nggak lapuk ya? Ahli biologi laut dalam kutub, Dr. Michelle Taylor, mengatakan kayu itu cuma rusak sedikit karena hewan pemakan kayu nggak ada di kawasan tersebut. Pekerja tambang batu bara di Serbia Timur nemu 3 bangkai kapal yang diperkirakan sudah ada di situ selama 1.300 tahun. Bangkai terbesarnya adalah kapal armada Romawi kuno sepanjang 15 meter dengan dasar rata. Kapal ini diperkirakan bisa mengangkut 30-35 awak. Di lambung kapal terdapat tanda bekas perbaikan yang menandakan kapal ini sudah dipakai lama. Dari tanda ini juga, kita bisa tahu kapal tersebut telah ada selama lebih dari 1.000 tahun. Tapi 2 kapal kecil lainnya lebih cocok disebut sebagai perahu yang dipakai oleh orang Slavia saat menyerang perbatasan Romawi. Kedua perahu ini ditemukan di bawah lumpur dan tanah liat di dasar Sungai Purba. Jadi, di zaman dulu ada suatu pangkalan Romawi bernama kota Viminasium. Dan Viminasium ini adalah ibu kota provinsi dengan penduduk 40 ribuan orang di abad ke-4 Masehi. Areanya lebih luas dari Pompei. Tambang batu bara Kostolak adalah hidden gem-nya. Para arkeolog telah membuktikan adanya aktivitas manusia dan hewan kuno di kawasan ini. Pada tahun 2012 lalu, mereka juga nemu tulang belulang 5 mamut berbulu yang telah punah 10.000 tahun lalu. Tim arkeolog Kanada nemu sebuah kapal di perairan Arktik Kanada 150 tahun setelah hilang. Kapal dagang ini bernama HMS Investigator. Ia dibeli pada tahun 1848 untuk nyari kapal penjelajah Sir John Franklin yang hilang dalam ekspedisi jalur barat laut. Lalu pada tahun 1850, HMS Investigator berlayar dari Inggris untuk menjalankan misi penyelamatan ini. Kru ekspedisi yang dipimpin oleh Kapten Robert McClure mengemudi kapal mereka ke laut lepas. Sang kapten sadar saat itu mereka berada di kaki terakhir jalur barat laut melintasi Amerika Utara. Tapi sebelum memasuki Laut Beaufort, kapal seberat 122 ton ini terjebak dalam lapisan es tebal. Para awak kapal akhirnya berdiam di Selat Prince of Wales sepanjang musim dingin. Memasuki musim panas, McClure mencoba berlayar lagi ke ujung jalur, tapi lagi-lagi terhalang oleh es. Jadi, para awak harus meninggalkan kapal. Lalu, McClure membawa mereka memasuki Teluk Mersey. Dan di sana, mereka harus menetap sampai tahun 1853 saat HMS Resolute datang menolong. Kru sebanyak 60 orang itu harus melewati 3 musim dingin di Laut Arktik tanpa tahu nasib mereka. Beberapa saat kemudian, kapal mereka ditemukan dalam posisi tegak di bawah air pada kedalaman 11 meter. Dan kondisinya masih sangat bagus. Air Laut Arktik ternyata bisa menghambat kerusakan geladak luar kapal. Bentuk kapal dan kayunya juga bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, arkeolog telah menemukan artefak yang ditinggalkan pelaut di daratan. Mereka membongkar semua muatan sebelum meninggalkan Investigator. Makam 3 pelaut dan 1 bangkai kapal angkatan laut Inggris juga ditemukan di area ini. Kira-kira temuan apa lagi ya yang bisa mereka singkap? Kapal penangkap ikan Paus Hope berlayar melalui Selat Drake di Antartika. Para awak kapal melihat sebuah kapal di antara gunung-gunung es. Itu adalah kapal sekunar Jenny. Kapal itu mengambang perlahan dalam kegelapan tanpa tanda-tanda kehidupan. Kapten kapal Hope, Tuan Brighton, memberi perintah untuk mendekati kapal misterius itu. Mereka mengira itu adalah kapal hantu yang menyeramkan, tetapi ketika mereka mendekat, mereka melihat ada awak kapal di dek. Para pelaut kapal Hope memanggil mereka namun tidak mendapat jawaban. Kali ini menjadi jelas bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Jenny.
Ketika Brighton naik ke kapal, dia menyadari bahwa para awak kapal Jenny telah hilang. Mereka ada di sini, orang-orang yang membeku berdiri seperti patung. Brighton turun ke dek bawah dan menemukan sang kapten. Dia sedang duduk membeku di meja, memegang pena. Brighton melihat buku catatan itu. Catatan terakhir dibuat pada tanggal 4 Mei 1823. Kapten menulis dia adalah satu-satunya anggota awak kapal yang masih hidup. Mereka menghabiskan 71 hari tanpa makanan. Tampaknya kapal tersesat di laut karena kaptennya keluar jalur atau berlayar ke gunung es. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Setelah itu tidak ada yang pernah melihat Jenny lagi. Menurut rumor yang beredar, para awak kapal Hope meninggalkan kapal yang membeku dan membiarkannya terapung-apung di perairan yang dingin. Menurut rumor lain, seluruh cerita ini adalah fiksi. Kisah Jenny digambarkan dalam sebuah majalah Jerman pada pertengahan abad ke-19. Tapi tidak ada bukti lebih lanjut tentang keberadaan kapal tersebut. Pada masa kini, Universitas Cambridge memutuskan untuk menyelidiki kasus Jenny. Para peneliti menemukan salah satu awak kapal Hope yang tidak menyebutkan namanya menceritakan legenda kapal yang membeku itu kepada seseorang. Seseorang membagikan cerita tersebut kepada orang lain dan cerita itu diterbitkan di sebuah majalah Jerman bernama Globus. Hanya itu saja, tidak ada bukti lain. Salah satu kapal hantu yang paling terkenal adalah Mary Celeste dan keberadaannya tidak diragukan lagi. Sejarah kapal ini didokumentasikan di pengadilan, orang-orang menulis tentangnya di surat kabar. Tapi yang paling menarik, kapal ini terus digunakan bahkan setelah 10 orang menghilang dari deknya. Sejarah Mary Celeste dimulai di Kanada pada tahun 1861. Saat pertama kali dibangun, kapal ini dinamakan Amazon. Kapal ini berganti kapten beberapa kali dan juga sempat menabrak karang. Kapal ini dijual, dibeli, dijual lagi, diperbaiki, dan berlayar dengan nama Mary Celeste. Pada tahun 1872, kapal ini memiliki kapten baru, Benjamin Briggs. Dia adalah seorang pria yang baik dan pemberani dengan banyak pengalaman dalam navigasi. Dia memiliki seorang istri tercinta, seorang putri dan seorang putra. Ketika dia melakukan pelayaran terakhirnya, dia membawa serta istri dan putrinya, sementara putranya tetap tinggal di Amerika. Pada bulan November 1872, kapal Mary Celeste berlayar dari pelabuhan di New York dengan 10 orang di dalamnya dan menghilang. 8 hari kemudian, kapal lain, Dei Gratia, juga meninggalkan New York dan mengikuti rute yang sama. Kapten Dei Gratia, David Morehouse, memperhatikan Mary Celeste dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kapal itu bergerak terlalu bebas, seolah-olah tidak ada yang mengendalikannya. Kapten mencoba menghubungi para awak kapal, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Kemudian bersama dengan para pelaut lainnya, dia naik ke atas kapal Mary Celeste. Kapal dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan, ruang palka sedikit terisi air, tapi bisa dengan mudah dipompa keluar. Semuanya tampak baik-baik saja, tetapi satu sekoci hilang. Barang-barang berharga milik para awak kapal berada di kabin mereka, kargo berada di dalam palka. Persediaan air dan makanan tidak tersentuh, dan dilihat dari catatan di buku catatan, kapal terjebak dalam badai tapi tidak terlalu kuat. Kapal-kapal lain juga berlayar melewati badai ini, tetapi tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Catatan terakhir tertanggal 25 November menyatakan semuanya baik-baik saja. Layar kapal Mary Celeste sedikit rusak, tetapi mungkin itu terjadi setelah para awak kapal menghilang. Seluruh kapal dalam kondisi sangat baik, tapi apa yang membuat orang-orang meninggalkannya? Sebagian awak Dei Gratia tetap tinggal di kapal Mary Celeste untuk membawanya ke daratan. Semuanya berjalan lancar, mereka mengantarkan kapal itu ke pelabuhan terdekat. Selanjutnya, kapten kapal Dei Gratia bersaksi di pengadilan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Namun, jaksa penuntut dan hakim tidak mau percaya dengan cerita Mary Celeste. Mereka yakin sang kapten menyingkirkan awak kapal untuk mendapatkan uang atas muatannya. Menurut hukum maritim saat itu, kalau kamu menemukan kapal hantu dengan muatan yang berharga, maka sebagian besar muatan tersebut menjadi milikmu. Jadi banyak orang mengira bahwa David Morehouse memutuskan untuk mendapatkan uang.
Versi ini tampaknya lebih valid daripada versi tentang hilangnya 10 orang secara misterius. Untungnya tidak ada yang menuduh sang kapten melakukan kejahatan. Mereka berterima kasih atas jasanya dan memberinya hadiah uang. Tapi reputasinya rusak yang sangat memengaruhi karirnya karena banyak yang percaya bahwa dia menyerang awak kapal Mary Celeste. Bahkan setelah kasus, persidangan dan penyelidikan yang mengerikan ini, cerita belum berakhir. Mary Celeste masih merupakan kapal yang mahal dan efisien. Kapal ini berlayar beberapa kali, tetapi kemudian seorang kapten menabrakannya ke terumbu karang untuk mendapatkan asuransi. Pengadilan mengungkapkan penipuan ini dan menuduh kapten kapal melakukan perusakan properti yang disengaja. Kisah Mary Celeste menjadi terkenal di seluruh dunia. Orang-orang mulai membangun teori mereka. Ada yang realistis, ada yang tidak. Ada yang percaya bahwa kapal tersebut telah berlayar melalui segitiga Bermuda, namun versi ini dengan cepat dibantah karena rute Mary Celeste melewati ribuan mil jauhnya dari wilayah Bermuda. Apakah Kraken atau monster raksasa lainnya menyerang kapal? Tidak, karena kapal ini ditemukan dalam kondisi yang hampir sempurna, tidak ada tanda-tanda adanya perebutan. Salah satu versi yang paling populer adalah bahwa awak Mary Celeste mencuri beberapa kargo berharga dan berlayar ke Spanyol dengan kapal penyelamat. Tapi mereka yang mengenal Kapten Benjamin Briggs mengatakan dia adalah orang yang baik dan jujur. Selain itu dia memiliki seorang putra di New York dan Briggs tidak akan pernah meninggalkannya. Penyelidikan yang lebih menyeluruh mengungkapkan serangkaian keadaan yang tidak sengaja dapat menyebabkan hilangnya awak kapal. Sebelum pelayaran terakhirnya, kapal tersebut mengangkut batu bara. Mungkin pompa yang dimaksudkan untuk memompa air tersumbat oleh batu bara setelah itu, dan ketika kapal mengalami badai, palka kapal dipenuhi dengan air dan pompanya rusak. Kapten kapal tidak dapat memahami jumlah air karena banyak tong di ruang kargo yang menghalangi pandangan. Benjamin Briggs berasumsi bahwa akan berbahaya jika tetap berada di kapal saat badai, jadi dia mengungsi bersama para penumpang dengan sekoci. Mungkin mereka sudah dekat dengan daratan dan memutuskan untuk berlayar ke sana, tetapi badai semakin kuat dan membalikan kapal. Selain itu, satu catatan dalam jurnal log mengatakan bahwa kronometer rusak. Ini adalah perangkat yang membantu menentukan lokasimu di laut dengan menggunakan garis bujur. Briggs tersesat dan tidak tahu ke arah mana harus berlayar. Badai sangat kuat dan dia tidak bisa menentukan apakah kapalnya akan tenggelam. Mungkin Briggs memutuskan untuk meninggalkan kapal dengan perahu penyelamat ketika dia melihat pantai Azores. Keunikan dari kasus kapal hantu ini adalah tidak seperti kasus-kasus lainnya, kamu dapat menyelidikinya sendiri. Ada banyak informasi tentang Mary Celeste di internet, ada film dokumenter dan artikel penelitian. Mungkin kamu akan dapat melihat sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain dan memecahkan misteri hilangnya 10 orang ini. Pada awal abad ke-20, di suatu tempat di lepas pantai Afrika Barat, sebuah kapal uap Jerman meninggalkan pelabuhan. Tiba-tiba, cuaca memburuk dan kapal itu memasuki kabut tebal. Para pelaut itu pun kandas di gundukan pasir yang dekat dengan pantai. Untungnya, tidak ada yang terluka dan mereka bahkan sempat menyelamatkan kargo mereka yang berharga. Tapi kapal itu terjebak di pasir untuk selamanya dan dia tidak sendirian di sana. Hampir seluruh pantai barat Namibia disebut Skeleton Coast. Kalau kamu pikir namanya terdengar menakutkan, ya memang seperti itu. Garis pantai sepanjang 1.500 km ini adalah salah satu tempat paling berbahaya di bumi. Suku Bushmen setempat percaya bahwa dewa mereka menciptakan tanah ini ketika sedang marah. Bangsa Portugis adalah orang Eropa pertama yang menginjakan kaki di Namibia pada abad ke-15. Dan ya, mereka juga tidak menyukai Skeleton Coast. Penjelajah Portugis mengira bahwa tanah ini merupakan pintu gerbang menuju dunia bawah. Ini adalah tempat bertemunya gurun Namib dengan Samudra Atlantik. Mungkin berbahaya, tapi sebenarnya tempat ini sangat indah dan merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kalau Skeleton Coast punya manajer humas, orang itu pasti akan berhenti di hari pertama bekerja. Daerah ini tidak terlalu ramah bagi turis karena kondisi geografis dan sejarahnya.
Di bawah pasir dan ombaknya ada arus laut rahasia yang mengintai para pelaut yang tidak menaruh curiga. Arus ini disebut arus Benguela. Arus ini mengalir ke arah utara di sepanjang pantai Afrika bagian selatan. Area Atlantik ini kaya akan kehidupan laut, tapi tetangga daratan arus Benguela tidak terlalu senang dengan hal itu. Iklim yang gersang ini menciptakan Gurun Namib, salah satu daerah terkering di bumi. Dan kehidupan laut yang baru kesebut tadi, itu hiu. Ada 11 spesies tepatnya. Dan ya, hiu putih besar memutuskan untuk mampir sesekali. Sejauh ini, kita punya lanskap gurun, arus yang kuat, dan hiu. Jelas bukan tempat yang cocok untuk resort tepi pantai. Tapi kalau ada yang mendarat di Skeleton Coast, apa mereka akan tahu bahwa mereka dalam bahaya? Tenang, mereka pasti tahu. Pantai ini dipenuhi dengan bangkai kapal dengan berbagai ukuran dan bentuk. Kalau kamu ingat kapal Jerman yang kusebut di awal tadi, buritannya yang besar dan berkarat sekarang mencuat dari pasir gurun. Ada sekitar 500 bangkai kapal yang tersebar di sepanjang pantai. Dan kapal-kapal itu beragam, dari kapal-kapal Portugis yang berusia berabad-abad hingga kapal-kapal yang terdampar di sini pada abad ke-21. Sebuah kapal penangkap ikan modern bernama Zela India terlepas dari tali penariknya pada tahun 2008 dan berakhir di Skeleton Coast. Oke, kapal ini memang nggak lepas gitu aja. Ada bantuan dari elemen-elemen di sekitarnya, tapi lebih baik menjadi daya tarik wisata di pantai daripada hancur menjadi rongsokan. Kesanalah kapal pukat itu awalnya akan pergi. Sayang sekali. Penghuni Skeleton Coast yang paling terkenal adalah bangkai kapal Dunedin Star. Kapal kargo Inggris ini kandas di sini pada tahun 1942. Operasi penyelamatan besar-besaran yang terjadi setelahnya mengungkap betapa berbahayanya pelaut jika sampai berakhir di sini. Tim penyelamat berhasil menyelamatkan semua kru dan penumpang, tapi dengan konsekuensi besar. Sebuah pesawat dan kapal tunda hilang dalam proses tersebut. Tim penyelamat terakhir membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk kembali ke Cape Town. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa? Dengan melihat peta wilayah tersebut, kamu akan tahu alasannya. Ini adalah lautan kuning yang tak berujung. Isinya pasir. Hanya ada sedikit jalan di sini. Jadi Skeleton Coast sulit dijangkau melalui jalur darat. Ada juga hambatan hukum. Kamu butuh izin khusus untuk berkendara ke daerah tersebut. Tapi tengkorak yang ada di namanya bukan cuma merujuk pada kapal. Itu juga berarti tulang belulang hewan. Sebagian besar adalah milik paus dan anjing laut. Banyak hewan yang telah beradaptasi di daerah ini, sehingga singa dan hyena berkeliaran di pesisir pantai untuk mencari makan. Ya, sekarang ada singa yang kelaparan juga, seolah-olah hiu-hiu itu belum cukup. Hewan lain yang tinggal sementara di Skeleton Coast, termasuk gajah, cheetah, macan tutul, dan jerapah. Pada tahun 1971, pemerintah Namibia mendirikan taman nasional di sini. Tapi kecuali peselancar, setelah sport jantung, taman nasional ini nggak dapat banyak pengunjung. Kamu paham alasannya? Gurun Namib adalah gurun tertua di dunia, dan gurun ini juga tidak terlalu ramah terhadap turis. Orang yang melakukan perjalanan ke wilayah ini harus membawa tabir surya dan jaket musim dingin yang hangat. Kombinasi yang aneh ya? Nggak juga, kalau kamu tahu siang harinya suhu udara di sana bisa mencapai lebih dari 43 derajat Celcius. Pada malam hari, suhu udara turun di bawah titik beku. Benar-benar roller coaster iklim, dan itu bukan bahaya terakhir. Masih ada lagi. Ingat kapal Jerman yang tersesat di tengah kabut tebal tadi? Itu bukan kejadian sekali saja, karena iklim di wilayah ini, kabut sering muncul. Para pelaut mungkin nggak mau mendengar ini, tapi kabut ini sebenarnya baik untuk satwa liar. Ini adalah satu-satunya sumber air di Gurun Namib. Reptil dan mamalia telah beradaptasi dengan iklim yang keras ini. Hewan-hewan ini menggunakan air sesedikit mungkin. Pasir yang bergeser, kabut tebal, arus yang kuat, singa, dan hiu bukan hal yang bisa dimasukkan ke buku panduan wisata. Tapi Skeleton Coast bukan satu-satunya pantai di dunia yang gak akan jadi tujuan liburanmu. Aku akan membawamu ke Cape Tribulation di Australia. Area ini mencakup sekitar 125 km persegi bagian barat laut benua Australia. Daerah ini tidak kering seperti Skeleton Coast. Ini adalah bagian dari hutan hujan Daintree. Bisa dibilang, di sini, hutan hujan yang bertemu dengan lautan, bukan gurun pasir. Pantai di Cape Tribulation terlihat seperti di kartu pos. Tapi penampilan bisa menipu. Australia ya? Mungkin hiu? Bukan,
buaya yang akan menghampirimu di sini kalau kamu memutuskan untuk berenang di laut. Ini adalah buaya air asin yang oleh penduduk setempat disebut saltis. Julukan yang lucu untuk reptil yang berbahaya ini. Dan bukan cuma hewan itu, marga satwa liar di sini tampaknya nggak senang dengan para pengunjung. Dari bulan Oktober hingga Juni, perairan di sekitar Cape Tribulation penuh dengan ubur-ubur kotak. Racunnya bisa memengaruhi sistem kardiovaskular manusia. Kalau udah tersentuh ubur-ubur di laut, perenang tidak akan sempat untuk mencapai daratan guna mencari bantuan. Cuka membantu menetralisir sengatannya. Jadi, sebaiknya simpan botol cuka cadangan di kopermu. Buaya dan ubur-ubur memang terdengar berbahaya, tapi ada satu hewan lagi yang harus kamu awasi. Hewan itu adalah babi hutan. Mungkin terdengar lucu, tapi kamu nggak akan ketawa kalau dikejar babi hutan di pantai. Ada 21 juta babi hutan yang hidup di Australia. Sebagian besarnya aktif di malam hari, jadi akan lebih berbahaya kalau menyerangmu. Pertahanan terbaik adalah berlari berputar-putar. Babi hutan nggak bisa berbelok. Mungkin itulah sebabnya kita nggak lihat babi hutan berkarir sebagai pembalap. Cape Tribulation punya satu bahaya terakhir yang menunggumu. Dan itu bukan hewan. Di sini, bahkan pepohonan pun berkelompok melawan pengunjung. Pohon penyengat dinamakan demikian karena suatu alasan. Kalau kamu mencoba memetik salah satu beri merahnya yang indah, pohon ini akan melawan. Duri-durinya seperti pecahan kaca kecil. Efek yang kurang menyenangkan di kulit akan berlangsung selama sebulan. Lalu, ada juga semak white awile. Siapa yang menamainya seperti ini? Tanaman merambat ini punya duri-duri yang mencengkeram dan tidak bisa dilepaskan. Duri-duri ini sangat kuat, bahkan bisa merobohkan manusia dari atas kuda. Kamu harus menunggu seseorang datang dan menyelamatkanmu dari pencengkeram berduri ini. Kalau mau mencoret pantai Australia ini dari daftar liburanmu, tunggu dulu. Pariwisata sedang berkembang pesat di sini. Otoritas setempat telah membatasi akses ke semua zona berbahaya. Pengunjung bisa berenang di lubang air yang indah yang dikelilingi oleh tumbuhan rimbun. Bahkan ada tali untuk berayun. Nah, ini baru pantai yang bisa kamu kunjungi untuk bersantai. Sebagai seorang pelaut berpengalaman dan orang pertama yang pernah berlayar tanpa henti sendirian mengelilingi Amerika Utara dan Selatan, Matt Rutherford telah melihat banyak hal selama pelayarannya. Namun apa yang dilihatnya pada tahun 2013 saat berlayar di perairan Atlantik bersama rekannya sungguh luar biasa. Sekitar 1.287 km di lepas pantai Bermuda, tidak jauh dari segitiga Bermuda yang terkenal, mereka melihat sebuah kapal yang tampak bergerak dengan sendirinya. Layarnya tidak terkembang dan motornya tidak menyala. Para pelaut memutuskan untuk memeriksa apakah ada seseorang yang membutuhkan bantuan mereka di atas kapal. Jadi mereka bergerak mendekati kapal misterius itu. Sesampainya di sana, keadaan menjadi semakin aneh ketika mereka menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk hidup di kapal tersebut. Rutherford mulai merekam untuk mendokumentasikan penemuan mereka. Kapal itu terlihat sangat terbengkalai dan mereka berharap akan menemukan hal-hal yang cukup menakutkan di dalamnya. Namun, hal itu tidak menghentikan Rutherford untuk memeriksa kapal tersebut. Kapal yang ternyata bernama Wolfhound itu tampak seperti perahu kelas atas, mungkin berharga ratusan ribu dolar. Cukup aneh menemukannya terapung dengan sendirinya di tengah lautan. Sepertinya siapapun yang meninggalkannya pergi dengan terburu-buru. Ada pakaian dan barang-barang pribadi lainnya di seluruh kabin utama. Beberapa bagian langit-langit telah jatuh dan beberapa laci terbuka. Para pelaut pemberani itu memutuskan untuk menarik kapal hantu itu kembali ke Bermuda. Hal itu tidak mudah karena Wolfhound lebih besar dan lebih berat dari kapal mereka. Setelah berhari-hari di laut, para kru kapal kehabisan bahan bakar dan meminta sebuah kapal kargo yang lewat untuk berhenti dan memberi mereka bensin. Mereka terus menarik Wolfhound hingga tali penariknya melilit kemudi dan mereka menyadari bahwa mereka bisa terdampar di segitiga Bermuda. Jadi mereka harus meninggalkan kapal. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Wolfhound berakhir di tengah lautan mungkin akan tetap menjadi misteri. Rumornya kapal itu milik anggota Royal Irish Yacht Club. Kapal tersebut sedang melakukan pelayaran pertamanya dari Connecticut ke Bermuda dan kemudian Antigua. Kapal ini mengalami badai dahsyat sekitar 643 km jauhnya dari Delaware. Angin begitu kencang sehingga kapal pesiar itu mengalami 2 kali kandas. Sebuah kapal kargo Yunani menyelamatkan para kru. Mereka meninggalkan kapal dengan suar darurat menyala.
Para awak kapal yang diselamatkan menceritakan bahwa mereka melihat kapal itu tenggelam, yang hanya menambah lebih banyak pertanyaan pada cerita tersebut. Bagaimana kapal itu bisa kembali ke permukaan? Apakah segitiga Bermuda ada hubungannya dengan itu? Christopher Columbus sendiri melaporkan beberapa aktivitas kompas yang tidak biasa yang terjadi di daerah misterius ini ketika dia sedang dalam perjalanan ke dunia baru. Terlepas dari cerita lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat yang menghilang di daerah tersebut, daerah ini tetap menjadi salah satu rute pelayaran yang paling banyak dilalui di dunia. Beberapa orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini memecahkan misteri segitiga Bermuda. Hal ini masuk akal karena semakin sibuk daerah tersebut, semakin banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Tapi sekali lagi, bukan jumlah orang hilang yang membuat tempat ini begitu misterius, melainkan kurangnya penjelasan dan reruntuhan kapal yang hilang untuk selamanya. Kapal pertama yang dikonfirmasi menghilang di segitiga Bermuda adalah USS Pickering. Pada tahun 1800, kapal ini berangkat dari Amerika Serikat menuju Hindia Barat. Kapal tersebut berlayar ke segitiga Bermuda bersama dengan 90 orang awaknya. Tidak ada yang pernah mendengar kabar dari mereka sejak saat itu. Penjelasan yang populer adalah bahwa kapal tersebut dihantam badai. Tetapi karena tidak ada yang menemukan reruntuhan kapal, kita tidak akan pernah tahu pasti. Kapal terbesar yang pernah menghilang di daerah misterius ini adalah USS Cyclops. Pada bulan Maret 1918 dengan membawa 306 awak, USS Cyclops meninggalkan Barbados dan kembali ke Baltimore. Kapal ini melewati segitiga Bermuda dalam perjalanannya dan menghilang begitu saja, atau lebih tepatnya ke dalam air. Cyclops tidak pernah mengirimkan sinyal bahaya dan menghilang tanpa penjelasan atau jejak apapun. Segitiga Bermuda bukanlah satu-satunya tempat di dunia di mana kapal hilang atau muncul kembali secara misterius. Salah satu kisah kapal hantu yang paling terkenal adalah SS Baichimo. Kapal kargo besar ini dibangun di Swedia. Pada tanggal 1 Oktober 1931, kapal ini terjebak dalam bongkahan es. Awak kapal memutuskan untuk menunggu dan berhasil membebaskan diri setelah beberapa hari. Hanya untuk terjebak lagi dalam waktu kurang dari seminggu. Kali ini mereka tidak berhasil keluar. Sebuah tim penyelamat pergi melalui udara untuk menyelamatkan 22 anggota kru. 15 orang lainnya bertahan di tempat penampungan kayu yang mereka bangun tidak jauh dari kapal. Rencana mereka adalah menunggu musim dingin dan kembali ke kapal. Pada akhir November, badai salju yang kuat menerjang daerah itu. Ketika badai itu berakhir, Baichimo tampaknya telah hilang bersama badai. Sang kapten memutuskan bahwa kapal itu pasti telah pecah dan tenggelam. Namun beberapa hari kemudian, seorang pemburu lokal memberitahu mereka bahwa dia telah melihat kapal itu sekitar 72 km jauhnya dari kamp mereka. Para kru berhasil menemukan kapal tersebut dan mengambil kargo yang paling berharga dari palka kapal. Mereka sempat khawatir bahwa Baichimo tidak akan bisa bertahan melewati musim dingin yang berat itu, tapi ternyata kapal itu berhasil bertahan. Setelah esnya habis, kapal ini melayang dan akhirnya hanyut di sepanjang pantai Kanada dan Alaska. Banyak orang yang melaporkan melihat kapal hantu ini di lautan lepas. Beberapa bahkan mencoba menaikinya untuk menyelamatkan kapal tersebut. Tetapi cuaca tidak memungkinkan. Terakhir kali seseorang melihat SS Baichimo adalah pada tahun 1969, 38 tahun setelah para awaknya meninggalkan kapal tersebut. Kapal itu mungkin masih terapung-apung di suatu tempat di lautan. Kisah MV Hoita terjadi di Pasifik Selatan. Kapal ini awalnya adalah kapal pesiar mewah dari kayu. Setelah melayani selama 20 tahun untuk berbagai pemilik, kapal ini menjadi kapal dagang. Pada tahun 1959, kapal ini melakukan pelayaran dagang yang seharusnya berlangsung selama 2 hari. Ketika kapal ini tidak sampai ke tujuan tepat waktu, awalnya tidak ada yang khawatir karena banyak hal yang terjadi di perairan terbuka. Setelah 1 hari berikutnya dan tidak ada sinyal bahaya dari Hoita, jelaslah bahwa ada sesuatu yang serius yang terjadi dengannya. Ada 25 orang di kapal dan keluarga mereka ingin menemukan mereka. Kru pencarian dan penyelamatan bekerja keras selama 6 hari, mencari kapal atau setidaknya reruntuhan kapal di area seluas hampir 259.000 km persegi, yang 1,5 kali lebih besar dari Florida. Sayangnya, misi tersebut harus kembali tanpa hasil. Sepertinya Hoita telah menghilang tanpa jejak.
Sebulan kemudian, sebuah kapal dagang lain melihat Hoita terombang-ambing di lautan, bermil-mil jauhnya dari rute semula. Dan tidak ada satupun awak kapal atau penumpang yang berada di kapal. Kargo kapal juga telah hilang. Sekoci-sekoci juga sudah tidak ada, jadi orang-orang pasti telah melarikan diri dari kapal dengan harapan bisa menyelamatkan diri. Ternyata, para kru kapal telah berusaha mencari bantuan dengan menyetel radio ke saluran marabahaya internasional. Tetapi, kabel yang rusak tidak memungkinkan mereka mengirim sinyal lebih jauh dari 3 km. Sepertinya, ketika mereka meninggalkan kapal, para kru membawa buku catatan dan kami masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hoita. Anggota keluarga dari mereka yang berada di kapal masih mencari jawabannya. Seorang profesor menyatakan bahwa pasti ada pipa berkarat yang bocor dan membanjiri kapal. Tapi kemungkinan besar kita tidak akan pernah tahu pasti. Di Samudra Pasifik dekat Jepang terdapat area yang dijuluki Laut Iblis. Tempat ini diyakini sebagai salah satu dari 12 pusaran air di sekeliling bumi. Beberapa orang mengklaim bahwa pusaran air yang mengerikan memiliki hal-hal aneh yang terjadi di dalamnya. Karena tarikan gelombang elektromagnetik planet ini lebih kuat di sana daripada di tempat lain. Kapal paling terkenal yang menghilang di daerah tersebut adalah kapal patroli perikanan pada tahun 1952. Kapal tersebut pergi ke sana untuk menyelidiki kapal-kapal yang hilang sebelumnya dan menghilang bersama dengan 31 orang awaknya. Para ilmuwan yang tidak percaya bahwa itu adalah penghilangan misterius menyalahkan letusan gunung berapi bawah laut atas apa yang terjadi.